Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk tugas sistem tenaga elektrik ingin memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Dr. Jabaru Faramaroyo dengan NIM 123130106. Saya Amal Fadillah, saya 123130165. Saya Mizra Sigit Jabat, NIM 123130140. Saya Estia Agustina dengan NIM 123130102. Saya Kondal Kamil, NIM 123130104. Saya Kevin Adriano dengan NIM 1231302. Nah, di sini dalam video ini kita akan membahas tentang pengerjaan soal yang diberikan dan hasil akhir. Di sini kita menggunakan software berupa MATLAB, di mana kita pertama akan menentukan atau membuat codingan program yang akan diinput. Kemudian kedua kita akan menginput ke MATLAB yang akan memberikan hasil berupa diagram. Untuk prosesnya sendiri, pertama ada input data system, ada konversi dan persiapan, ada iterasi Gauss Seidel, perhitungan dan hasil, kemudian ada output akhir. Mulai dari start sendiri, perhitungan dimulai dengan menyiapkan program pada MATLAB, seperti menghapus variabel dan menyiapkan parameter atau si program. Kemudian ada input data system. Di input data system ini kita menggunakan bus data dan line data. Kemudian ada konversi data ke bentuk per unit. Semua daya dikonversi ke PU atau per unit menggunakan base power. Kemudian ada pembentukan metrik Y-bus. Di sini metrik admitansi yang berisi respon impedansi yang terbahas. Langkahnya beberapa diantaranya yakni menghitung impedansi tiap saluran, kemudian mengubah menjadi admitansi di per Z bentuk. Kemudian ada isi metrik, diagonal dan off diagonal. Kemudian ada inisialisasi tegangan awal yang diambil dari data bus, yakni slack bus, PV bus, dan PQ bus. Kemudian ada iterasi Gauss Seidel. Ini sebenarnya inti dari program atau algoritma yang kita input sebelumnya. Kemudian ada pengaturan key pada bus di bus PV yang kemudian akan dicek konvergensinya. Jika sudah dicek, maka akan lanjut ke hitung daya per bus. Kemudian setelah itu MATLAB akan menampilkan hasil, yakni berupa output, berupa diagram. Oke, untuk analisisnya seperti ini. Hasil simulasi aliran daya menggunakan metode Gauss Seidel pada sistem IEEE 30 bus menunjukkan bahwa proses iterasi berhasil mencapai konvergensi pada langkah ke-44 dengan nilai mismatch sebesar 9,84 kali 10 akar minima pangkat minima sesuai dengan batas toleransi yang telah ditentukan. Tegangan akhir pada setiap bus berada dalam rentang operasi yang aman, sekitar kurang lebih 5%. Meskipun beberapa bus seperti bus 24, 26, 29, dan 30 mengalami penurunan tegangan yang mendekati batas bawah, kondisi tersebut mencerminkan bahwa area tersebut berada jauh dari pusat pembangkitan atau memiliki beban tinggi serta impedansi saluran yang besar. Analisis aliran daya pada saluran menunjukkan adanya beberapa jalur yang membawa arus tinggi, sehingga menghasilkan rugi-rugi daya yang cukup besar. Saluran 1 dan 2 memiliki aliran daya terbesar sekaligus rugi-rugi yang tertinggi, yaitu sekitar 7.936 MW, karena menjadi jalur utama pengiriman daya dari slack bus ke area dengan beban tinggi. Secara keseluruhan, total rugi-rugi daya aktif sistem tercatat sebesar 15,89 MW dan rugi-rugi daya reaktif sebesar 30,42 MV yang sejalan dengan hasil referensi lain pada sistem IEEE 30 bus, sehingga memvalidasi bahwa metode dan program yang digunakan telah bekerja dengan benar. Oke, sekian video yang bisa dibuat untuk menyelesaikan tugas software satu ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.